Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Mas Alfian Hidayat. Pada kesempatan kali ini yaitu merupakan puasa hari ke-5 ya teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang menjalankan. Serta video ini saya buat untuk teman-teman semua, nanti akan tayang sore hari untuk mengisi waktu ngabuburit kalian ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan masalah umum pada Suzuki Futura, yang dimana ini merupakan Suzuki Futura tahun 2001. Ini masalah umum pada Suzuki Futura, ketahui sebelum membeli ya teman-teman. Ini saya pemakaian kurang lebih hampir 9 tahun, yang dimana Suzuki Futura saya ini tahun 2001 beli dengan harga waktu itu 55.500.000 dengan kondisi velg kaleng, namun dulu beli ada wheel dopnya teman-teman, AC juga ada, audionya single D ya teman-teman, serta joknya itu belum di cover, masih standar seperti ini, dan dalemannya cukup dibilang bagus. Ini untuk angkut-angkut jualan ya teman-teman, mobil niaga. Oke, kali ini saya sedikit menjelaskan masalah umum pada Suzuki Futura, ketahui sebelum membeli. Untuk Suzuki Futura sendiri, biasanya teman-teman yang harus diperhatikan ketika membeli, serta masalah umum yang sering dirasakan, yaitu terutama pada chassisnya sini itu ya. Rata-rata chassisnya itu kalau tidak kuat itu dilas. Ini punya saya ini sudah, sebenarnya itu waktu itu tidak keropos, tapi mengantisipasi saja teman-teman, mengantisipasi karena kebanyakan sasis depan itu keropos karena bebannya, yang pertama satu mesinnya di depan, terus supir itu di depan, jadi penumpangnya itu chassisnya bebannya sangat berat, yaitu terbebani mesin, terus penumpang atau drivernya ya teman-teman. Itu yang harus diperhatikan, chassis depan. Terus masalah umum itu pada sekring lampu depan, yang dimana untuk sekring lampu depan sendiri baik kanan maupun kiri, khususnya di lampu kota, itu sekringnya sendiri itu karena faktor usia itu biasanya sekringnya itu kalau teman-teman beli itu sudah pada diganjeli atau dilem. Jadi kalau diganjeli itu otomatis bolopnya itu hidupnya tidak bisa maksimal, atau istilahnya bolopnya itu mati satu ya teman-teman. Bolopnya itu mati satu, jadi hidupnya itu gandul teman-teman, istilahnya satu hidup satu tidak. Jadi kemungkinan yang kiri biasanya hidupnya cuma di lampu kota saja itu. Jadi atau bisa dibilang itu sekring atau dudukannya itu sangat susah dicari, karena yang orisinil dijual baru itu tidak ada. Adanya teman-teman harus mencari copotan teman-teman. Copotan itu pun susah, barangnya sangat langka itu. Terus yang harus diperhatikan talang air sendiri itu untuk Suzuki Futura biasanya itu banyak yang keropos. Seperti saya ini, talang airnya keropos karena apa? Yang pertama, dulu katanya ketika membeli minusnya itu memang ini, tapi itu dulunya waktu pembeli pertama itu sering kena air hujan, jadi garasi rumahnya talangnya itu yang sebelah kanan itu sering kecipratan air hujan, jadi sini ngecembeng membuat keropos. Yang harus diperhatikan masalah umumnya biasanya di talang air sini itu.
Terus kita geser ke bodi dulu ya teman-teman. Untuk bagian belakang sih tidak ada masalah. Oh ya, lampu teman-teman. Lampu itu masalah umumnya biasanya sekringnya atau perkabelannya itu mudah terkena air karena ini langsung berhadapan dengan selebor ban. Jadi kalau airnya kita melewati genangan air nyiprat, otomatis langsung masuk ke bawah lampu sini karena sini tidak ada penutupnya, itu los. Jadi teman-teman, untuk yang punya Suzuki Futura, kalau lampu remnya dimodif kasih lampu rem kedip-kedip, ratingnya kasih rating istilah kasar yang model sekarang sendajal, itu eman-eman karena yaitu mudah terkena air dan mudah gampang pedot. Kalau terkena air terus kan pedot teman-teman, padahal lampu seperti itu harganya mahal ya teman-teman. Itu cukup diperhatikan. Itu bagian depan sini belakang ini tidak ada masalah, lampu kota juga tidak ada masalah. Biasanya oh ya, lampu kota biasanya lampu plat itu biasanya lampunya itu pelindungnya itu mikanya yang dalamnya lampu yang buat penerangannya itu biar bisa menyebar, itu biasanya kemakan usia, jadi mudah retak teman-teman. Terkadang tiba-tiba mikane lampu ini itu jatuh, yaitu karena faktor usia. Itu terus kita bergeser ke bodi sini teman-teman. Sini biasanya itu pancian sebelah kiri yang tengah sini itu mudah keropos karena ini langsung berdempetan dengan selebor ban ya teman-teman. Jadi kalau kita melewati genangan air, kalau kita tidak sering membersihkan sini, itu mudah menggenang dan menjadi keropos. Jadi besinya seperti ini ya teman-teman. Ini karena pemilik pertama itu tidak mau merawat, jadi ya seperti ini, keset ini. Itu untuk pintu yang tengah ini minusnya, masalah umumnya itu susah untuk kencengnya karena pintu tengah ini bisa dibilang cukup besar. Kupang wattnya hanya ini dan ini, terkadang sini juga ada karetnya, jadi bebannya itu terkadang pintunya gandul, terkadang kurang naik dan kurang ke atas, jadi untuk kenceng itu sangat susah. Serta untuk kacanya bagian tengah sini yang sebelah kiri, untuk naik turunnya itu biasanya sangat berat karena yang pertama ya kacanya itu sangat besar, terus window bay powernya itu ulet teman-teman, kadang seperti itu. Terus kalau di garasi luar itu sering terkena air hujan, jadi membuat karatan itu. Terus untuk bagian depan baik kanan maupun kiri biasanya itu air mudah masuk teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya Suzuki Futura parkir di luar itu diutamakan joknya itu dilapisi plastik seperti ini. Karena apa? Untuk sil-sil karetnya sendiri untuk Suzuki Futura apalagi yang tahun 2000-an itu biasanya kemakan usia. Jadi terkadang kalaupun gini kelihatannya rapat, tapi kalau hujan deras itu pasti mili dan bisa membuat joknya basah. Itu karena sil-silnya karetnya sini terkadang sudah lower atau longgar, jadi membuat air mudah masuk. Itu yang harus diperhatikan ini ya, pintu depan sebelah kanan dan kiri, pengemudi maupun penumpang itu. Terus bodinya sendiri kalau teman-teman tidak sering mengecek
lantai depan, karena karpet bawaan dealer itu sangat kandel, dan untuk lubang pembuangan airnya itu tidak ada. Jadi teman-teman kalau punya Suzuki Futura, untuk lantai depan karpetnya itu lebih baiknya kita lepas dan lebih baik kita sering membersihkan. Kenapa? Kalau ada karpetnya, kalau umpamanya basah terus parkirnya di luar, sering kena air hujan, terus air hujannya masuk lewat sini dan membuat jatuh ke karpet atau ngecembeng, otomatis lantainya bawah ini bosok dan membuat keropos karena di sini tidak ada lubang pembuangannya. Ini bawaan dealer pun terkadang rapet itu ya. Itu chassis depan, dan itu kita sekarang bergeser ke bodi teman-teman, interior bagian dalam, maaf. Untuk bagian dalam sendiri, biasanya masalah umumnya pada Suzuki Futura itu, untuk di bagian dalam itu terletak pada temperatur suhunya untuk di speedometer untuk Suzuki Futura, khususnya di tahun 2000, 2001, 2002, 2003 itu temperaturnya bermasalah, sering rusak karena elemen speedometernya itu terbuat dari plastik teman-teman. Jadi kalau umpamane mobil sering jalan terus temperaturnya juga sering naik, itu membuat panas di speedometer dan elemennya itu membuat bisa meleleh. Dan kalau meleleh itu kita solderi lagi itu sangat susah. Itu karena elemennya itu tidak terbuat dari istilahnya besi ringan, itu tidak. Kalau besi kan disolder atau disambung-sambung ke, istilahnya elemennya kalau kayak elemen radio lah. Kalau kayak elemen radio kan kalau disolderi masih kuat. Sedangkan untuk elemen Suzuki Futura sendiri itu terbuat dari plastik. Dan anehnya sendiri itu untuk yang tahun 2000-an itu jarang sekali ditemukan di dealer spare partnya. Padahal untuk dari segi speedometernya itu bagus, elemennya yang rusak. Dan kalau beli elemennya pun itu sangat jarang ditemui, dan kalau beli speedometernya itu yang baru itu di dealer juga sangat susah. Beli second copotan itu sekitar harga 1,5 jutaan. Untuk tahun 2001 ini kemarin saya nyari second tahun 2001 mintanya 1,5, itu speedometer ya, full set, garansi 1 bulan. Tapi ini belum saya ganti dan temperatur suhunya ini tidak berfungsi. Yang fungsi hanya RPM serta bensin saja. Lampunya sini juga mati. Jadi kesimpulannya di speedometer Suzuki Futura yang tahun 2000-an, 2000, 2001, 2002, 2003 itu speedometernya Suzuki Futura karena kemakan usia juga ya teman-teman, jadi mudah rusak. Jadi teman-teman yang ingin membeli Suzuki Futura ketahui speedometernya berjalan dengan normal dan baik itu. Terus yang kedua AC teman-teman. Untuk Suzuki Futura sendiri ini yang tipe DRV tahun 2001, AC-nya itu hanya ada single atau depan saja. Jadi kemungkinan untuk Suzuki Futura tahun 2001 AC-nya hanya depan. Terus apalagi kalah dengan model-model atau mobil-mobil sekarang, AC-nya itu bisa dibilang tidak dingin. Dinginnya itu istilahnya dingin-dingin sekilas lah. Karena apa? Yang pertama, ini kan mesin bawah atau mesinnya itu mesin di bawah kita, di bawah pantat kita, di bawah jok bagian depan.
Otomatis kalau mesinnya panas, kondensornya itu membuang panas, itu otomatis panasnya sedikit demi sedikit akan masuk ke dalam kabin. Sedangkan AC-nya ini hanya single bagian depan saja dengan modal 4 kisi-kisi, jadi membuat kinerja AC kurang begitu stabil. Istilahnya kinerja AC-nya rekoso, jadi kurang begitu dingin. Itu ya teman-teman, AC ini walaupun blower kurang dingin karena ini mesinnya mesin bawah. Beda dengan Panther yang sebenarnya model AC-nya sama, menggunakan Denso A3, tapi karena Panther menggunakan mesin diesel, mesinnya mesin depan, tidak mesin bawah atau mesin di bawah jok, itu jadi lebih dinginnya maksimal. Jadi panasnya itu panas langsung ke luar, tidak naik ke dalam kabin. Serta mesin diesel itu kan lebih baik tenaganya, jadi untuk menggerakkan kompresor itu bisa lebih maksimal. Menggerakkan kompresornya bisa lebih stabil karena ini mesin bensin, tenaganya 1500. Jadi kalau untuk kecepatan tinggi terkadang AC ini dingin karena kompresornya berjalan dengan baik, normal, narik atau muternya. Bukan berarti AC-nya bermasalah, tapi sangat berbeda antara mesin diesel dengan mesin bensin, teman-teman. Jadi seperti itu. Terus masalah umumnya lagi pada Suzuki Futura, saya sebenarnya tidak ingin mendoakan jelek, namun untuk Suzuki Futura sendiri ini karena tidak bermesin depan, jadi untuk teman-teman yang membeli ini harus waspada karena bila mana terjadi laka atau apa langsung ke kita teman-teman, karena tidak ada lapisannya atau alang-alangnya. Langsung kalau umpamanya kita kecelakaan, kita langsung kejepit karena tidak ada pelindungnya teman-teman. Itu jadi teman-teman yang membawa mobil seperti ini harus berhati-hati, harus tetap waspada, jaga kecepatan, jangan terburu-buru. Ingat keluarga di rumah itu, karena yaitu resikonya sangat besar. Terus platinanya teman-teman, untuk Suzuki Futura di tahun 2000-an ini platinanya itu sangat bisa dibilang sangat ringkih platinanya teman-teman. Karena apa? Platinanya sendiri itu biasanya untuk yang bawaan dealer itu rusaknya itu biasanya itu di platinanya itu teman-teman, platina rotak, mohon maaf, itu biasanya yang sering rusak itu di platina rotaknya itu harus diperhatikan, maaf ya, rotak teman-teman, bukan platina. Itu rotaknya harus diperhatikan karena apa, yaitu ini ya, rotaknya itu biasanya untuk yang masih standar, bermasalahnya itu di platinanya dan sudah pernah saya jelaskan. Terus teman-teman lagi itu di bagian dudukan aki atau tempat aki itu biasanya sudah pada keropos karena faktor usia juga, serta ini di bawah mudah terkena air apabila kita melewati genangan air ya teman-teman. Tempat akinya harus diperhatikan juga karena ditakutnya teman-teman membeli mobil yang tempat akinya keropos, ditakutkan nanti ketika dibawa jalan tiba-tiba jatuh ya teman-teman. Harus diperhatikan pula chassis. Terus gardanya teman-teman, untuk Suzuki Futura sendiri gardanya itu biasanya untuk tahun 2000 kalau motor capek terus motor sering bekerja, sering buat muter-muter, otomatis gigi dalamnya itu renggang, jadi membuat suara gardanya itu dengung seperti gardan dengungnya bis itu teman-teman. Jadi seperti itu, apalagi terasa dengungnya itu di kecepatan atau di gigi 4 dan 5 itu biasanya dengung.
itu. Jadi gardanya juga harus diperhatikan, terus shock bekernya, pernya itu, bagian spakbornya sini masalah umumnya juga ropos ya teman-teman, karena faktor usia juga. Ini kan mobil tua lah bisa dibilang seperti itu. Terus biasanya yang harus diperhatikan ini juga, ini pembersih kacanya sini itu biasanya beli itu kalau kita tidak perhatikan, tidak mencoba, itu biasanya sini tidak hidup karena selangnya itu di dalam kejepit, terus ininya juga tidak berfungsi dengan baik ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan ininya, pembersih kacanya ini itu, spionnya juga harus diperhatikan bisa ditukar apa tidak, karena ada pemilik yang aneh sini tuh malah dilem. Alasannya karena ini sering oglek-aglik ya teman-teman. Itu mungkin bagian dalam tidak ada lah permasalahan. Selama saya memakai kurang lebih 9 tahun ya, permasalahannya ya itu tadi yang saya sebutkan. Untuk plafon ini masih baik, bagus, karena sering perawatan, belum bolong-bolong, masih utuh, tinggal dibersihkan di salon saja sudah oke. Itu ya teman-teman. Untuk bagian belakang pun juga seperti itu, tidak ada masalah, oke, masih utuh, masih baik, bagus. Sini juga utuh, bagus ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja video dari kami ya teman-teman. Video yang saya buat ini, semoga harapannya video ini bisa selalu bermanfaat dan juga bisa memberikan sarana, informasi, serta edukasi buat Anda semua. Bila mana saya punya ada tutur kata saya yang kurang sopan ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk teman-teman yang sudah melihat video ini sampai akhir, jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.